Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi tentang kasus transfer Pricing PT Adaro Indonesia dengan saya sendiri Anissa Arilia Sandra dan teman saya Zakia Salsabila, Puja Okta Safitri, dan Lydia Sartika. Nah, jadi di mana kasus transfer pricing PT Andaro Indonesia ini, yaitu PT Andaro Indonesia dengan anak perusahaannya, yaitu Cold Trade Service International Pti Ltd, telah menunjukkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, sistem harga transfer sejatinya merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjualan atau bisa disebut selling division dan biaya divisi pembeli atau buying division. Serta terkadang digunakan untuk mengeluarkan mengevaluasi kinerja divisi dan motivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Nah, namun praktik yang digunakan oleh perusahaan tersebut, khususnya perusahaan multinasional, sering tidak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka lakukan, atau tidak sesuai dengan mekanisme sistem harga transfer yang sesungguhnya. Jadi, di mana perusahaan melakukan praktik transfer pricing ini hanya untuk menghindari pemungutan pajak dalam negeri supaya menghasilkan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. Nah, di sini menurut rekan-rekan sekalian, bagaimana sih kebijakan transfer pricing bagaimana sih tujuan dari kebijakan transfer pricing multinasional ini? Apakah dari teman-teman ada yang bisa menjawab atau yang tahu? Oke, saya akan melanjutkan tentang bagaimana sih tujuan kebijakan transfer pricing multinasional bertujuan, yaitu menurut saya, satu, memaksimalkan dengan penghasilan global, dua, mengamankan posisi kompetitif atau anak cabang perusahaan dengan penetrasi pasar, tiga, yaitu evaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, empat, menghindari pengendalian divisi, lima, mengontrol kredibilitas sosial, 6, meningkatkan bagian laba joint ventura, 7, reduksi resiko meter, 8, mengamankan cash flow anak atau cabang di luar negeri. Nah, menurut tujuan di atas, seharusnya transfer pricing dilakukan untuk tujuan perusahaan. Namun, dalam kasus Adaro ini, praktik transfer pricing-nya dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan. Ketika para individu atau pemegang saham hanya memfokuskan kepada keuntungan individu tanpa memperhatikan keuntungan perusahaan, maka tujuan dari dilaksananya sistem harga transfer ini pun menjadi tidak dicapai, serta harga transfer yang dijalankan pun menjadi disfungsional. Sekian itu yang bisa maaf Zakia. Oke, baik, menurut Zakia bisa diterima. Tapi jika timpangnya harga transfer yang dilakukan PT Andaro dengan anak perusahaannya, apabila dibandingkan dengan harga pasar batu bara secara internasional, bagaimana gitu? Apakah ada yang bisa? Baik, saya akan menjelaskannya. Sebenarnya juga telah melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perpajakan nomor 11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan transfer pricing. Pasal ini berbunyi, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan. Oleh karena itu, sebenarnya dibutuhkan peran langsung dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus Adaro ini di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia lainnya. Apabila pemerintahan kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik-praktik penyalahgunaan sistem harga transfer
ini, maka sangat wajar bila ke depannya pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Karena perusahaan-perusahaan yang lain tentunya juga akan meniru cara yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Baik, apakah ada yang bisa disampaikan lagi? Puja, bagaimana dengan Puja? Menurut Puja, bagaimana maksudnya itu bagaimana pengawasan yang selanjutnya yang harus dilakukan pemerintahan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, gitu. Jadi menurut saya pemerintah seharusnya semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adanya berbagai undang-undang yang seperti yang dijelaskan oleh Lydia tadi, undang-undang yang mengatur mekanisme harga transfer antar anak perusahaan yang masih dalam satu grup perusahaan seharusnya bisa mempermudah pemerintah untuk mencegah kasus Adaro ini terulang. Keberadaan Undang-Undang Perpajakan Nomor 10 Tahun 1994, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 4/1993, dan undang-undang lainnya seharusnya bisa memberikan kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan serta koreksi terhadap transaksi perusahaan yang menyalahi aturan. Ketika seluruh elemen baik itu elemen dari pemerintah ataupun perusahaan telah berkomitmen menjalankan kewajiban masing-masing, maka akan sangat mudah untuk mencegah sistem harga transfer yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri menjadi disfungsional, serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar. Mungkin bagi teman yang lain bisa menambahkan. Gini, jadi sedikit saya tambahkan ya Puja, menurut pengetahuan saya sendiri, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar ini, misalnya seperti yang dilakukan PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia kita ini. Karena apa? Karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita dan kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan atau bisa dibilang sangat banyak. Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri, sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian negara Indonesia kita ini. Belum lagi dampak-dampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat, berkurangnya dana bantuan atau subsidi dari pemerintah. Selain dari penghindaran pajak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat Indonesia, dari praktik semacam ini dapat dikatakan tidak sebanding dengan apa yang terjadi. Karena masyarakat Indonesia yang dalam kasus contoh ini juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan tersebut. Hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan. Berarti hanya dipergunakan untuk peruntungan mereka masing-masing. Bagaimana menurut teman-teman? Nah, jadi setelah diskusi kita tadi, saya sendiri mendapat kesimpulannya, itu menarik kesimpulannya tentang kasus ini, yaitu kasus transpricing ini melibatkan Adaro Indonesia sebagai full-fledged manufaktur. Full-fledged ini merupakan perusahaan manufaktur yang menanggung semua resiko-resiko yang ada di dalam model bisnis manufaktur. Nah, dan Coltrade sebagai full risk distributor. Jadi si Coltrade ini merupakan distributor dari adanya Adaro Indonesia ini. Dan Coltrade ini akan menanggung semua risiko yang terjadi antara Adaro Indonesia ini. Batubara dengan merek dagang dijual oleh Adaro Indonesia pada Coltrade yang berbasis di Singapura. Dalam hal ini, Adaro Indonesia memanfaatkan kapasitasnya sebagai full-fledged manufaktur dan menggunakan asetnya dalam memproses batubara
hingga menjadi sebuah produk yang dibubuhi merek dagang, aset tidak berwujud, Envirocol guna mendapatkan kompensasi dari harga jual batubara tersebut kepada Coltrane. Di sisi lain, Coltrane sendiri sebagai full risk distributor atau distributor yang menanggung semua risiko yang terjadi, menggunakan aset keuangannya untuk membeli legalitas kepemilikan barang dari batubara Envirocol. Mungkin sekian kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus tersebut. Apakah teman-teman yang lain ada ingin menambahkan? Tidak ada. Ya mungkin itu penjelasannya. Bagaimana, Zakia? Bisa diulangi kembali bagaimana, Zakia? Dan saya sendiri pun nyata betul atau salah. Jika ada yang ingin dikoreksi, silahkan saja. Soalnya kita di sini sama-sama untuk berdiskusi. Kalau tidak ada lagi, baiklah, mungkin teman-teman semua sudah mengerti kesimpulan dari kasus yang kita diskusikan hari ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.